menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. 3 terdakwa anggota TNI pembunuh Imam Mashkur dituntut hukuman mati. Pemirsa, Juraidah Hanum dalam pembunuhan terhadap suaminya Hakim Jamaluddin divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Saya setuju dengan hal tersebut. Kalau aku nggak setuju banget. Adalah setuju. Saya setuju. Alasannya karena dengan adanya hukuman mati tentunya nanti akan memberikan efek jerah bagi pelaku yang bersangkutan, dan dalam pelaksanaannya hukuman mati harus memenuhi standar atau prosedur yang tepat supaya nantinya pelaksanaannya pun juga sesuai dengan harapan masyarakat. Terima kasih. Indonesia ini kan sebagai negara yang berpegang pada dasar negara kita, Pancasila. Nah, dengan adanya hukuman mati ini bertentangan sekali dengan poin Pancasila yang nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena manusia itu memiliki kesempatan yang ada. Dan juga dengan hukuman mati ini menyebabkan kesempatan mereka untuk hidup itu menjadi terbatas. Oleh karena itu, HAM itu berperan penting dalam hal ini. Karena hukuman mati seringkali dikaitkan dengan keadilan sebagai bentuk balasan yang setimpal terhadap kejahatan yang sangat serius. Hukuman mati dianggap sebagai solusi efektif untuk mencegah kejahatan yang lebih berat, serta memberikan keamanan kepada masyarakat. Selain itu, hukuman mati dapat memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Pelaku kejahatan serius seharusnya kehilangan hak asasi mereka, termasuk hak untuk hidup. Pernyataan ini berkaitan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukuman mati diinterpretasikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Pandangan ini mencerminkan upaya menciptakan keadilan sosial dan perlindungan terhadap warga negara dari ancaman kejahatan. Terima kasih. Karena berkaitan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena hukuman mati dapat memberikan efek jerah bagi pelaku. Selain itu juga hukuman mati memberikan rasa aman bagi korban karena pelaku sudah tidak berada lagi di sekitar lingkungan korban. Tetapi dalam pelaksanaannya hukuman mati harus diperhatikan segala aspek sehingga dapat meminimalisasi terjadinya salah eksekusi terhadap pelaku itu dan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan. Menurut saya hukuman mati itu hukuman paling pantas dan paling wajar ya bagi siapapun yang sudah melampaui kejahatan kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain ya, dia sudah melakukan suatu tindakan itu, dia sudah di luar batas manusia gitu. Misalkan dia melakukan kejahatan, kemudian dia berusaha membohongi masyarakat gitu, bahwa kejahatan itu bukan dia yang lakukan, terutama kalau dia punya power yang besar gitu, seperti di kepolisian atau institusi lainnya. Jadi saya rasa ketika bicara soal hukuman mati dan seseorang yang dihukum mati ini adalah orang yang berbahaya dalam arti intelektual maupun dalam arti fisikal ya, jadi punya strength atau kekuatan fisik yang bisa menghabisi orang. Saya rasa itu ada keputusan yang wajar supaya nanti masyarakat kita itu terlindungi dari orang-orang seperti itu, dan karena kita bisa menambah stabilitas moral juga gitu dari masyarakat. Karena kalau ada orang seperti itu dibiarkan, kan hati nurani masyarakat juga terluka ya. Jadi menurut saya hukuman mati itu adalah hukuman yang pas bagi siapapun. Pandangan hukuman mati dalam sisi ketuhanan seringkali memiliki perbedaan dan interpretasi yang berbeda tergantung pada agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Dalam bidang agama, pandangan mengenai hukuman mati dapat dilihat dari agama yang diikutinya. Ada beberapa agama atau kepercayaan yang mengajarkan bahwa kehidupan seseorang adalah suci dan berharga, dan bahwa membatasi kehidupan seseorang adalah tindakan yang tidak benar, sehingga hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang tidak benar. Namun, ada juga agama yang memungkinkan bahwa hukuman mati diberikan dalam keadaan tertentu. Apabila dilihat dari sisi sila pertama ketuhanan, maka akan muncul perdebatan bahwa mencabut nyawa bukanlah hak manusia, dan setiap manusia memiliki hak hidup yang mutlak. Penerapan hukuman mati dalam sistem hukum di Indonesia bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup,
yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam pandangan ini, hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, hak asasi manusia, dan perdamaian, terutama terhadap sila kemanusiaan untuk menghargai harkat dan martabat manusia. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak adil dalam hal pelaku tidak merasa menjalankan hukuman di dunia serta tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Akan tetapi, apabila kita melihat dari keseimbangan hak sosial dalam memelihara ketertiban umum dan kedamaian, untuk pelaku kejahatan yang jelas membahayakan bagi masyarakat dan mengganggu ketertiban dan keberlangsungan hidup orang lain, maka hak hidup menjadi sesuatu yang tidak lagi mutlak. Dan bila dalam prosedur pemutusan hukuman mati telah mempertimbangkan banyak hal, sehingga hukuman mati mampu mengatasi permasalahan yang membahayakan hidup orang lain, maka hukuman mati bisa saja dilakukan. Selain itu, ancaman hukuman mati juga dinilai mampu memberikan efek ancaman sehingga orang yang berpotensi melakukan tindak kriminal bisa memikirkan kembali tindakannya.